Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsani Taqwim Muswiroh, NIM 2023-44001, kelas A semester 3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model dan organisasi kurikulum. Di sini saya membagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu model kurikulum. Poin yang kedua, sintesis model-model pengembangan kurikulum. Dan poin yang ketiga yaitu organisasi kurikulum. Untuk poin yang pertama, model kurikulum. Yang pertama, model kurikulum menurut Taba. Model Taba ini menganut pendekatan yang berpusat pada guru. Jadi guru lebih berperan aktif dalam pembelajaran dibandingkan siswa. Dalam model Taba ini dibagi menjadi 5 langkah. Untuk langkah yang pertama, membuat unit eksperimen bersama guru, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan tujuan khusus, memilih isi, mengorganisasi isi, dan mengorganisasi pengalaman belajar. Untuk yang kedua, menguji unit eksperimen. Setelah kita melakukan atau membuat unit eksperimen bersama guru, kita akan menguji unit eksperimen di kelas-kelas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan, agar dapat menyempurnakan data selanjutnya. Untuk yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi, yaitu melakukan perbaikan dan penyempurnaan data dari hasil uji di kelas-kelas. Kemudian kita akan melakukan menarik kesimpulan. Yang keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Setelah melakukan revisi dan konsolidasi, kemudian akan dikaji oleh para ahli. Apakah lingkup isi telah memadai? Apakah isi sudah tersusun secara logis? Kemudian peluang apa yang diberikan dalam pembelajaran? Bisa berupa keterampilan, sikap, dan pengembangan intelektual. Dan yang kelima, implementasi dan diseminasi atau penyebaran, yaitu penerapan dan penyebarluasan program ke daerah-daerah atau ke sekolah-sekolah, dan dilakukan pendataan mengenai kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru. Kemudian yang kedua ada model Miller-Sheller. Model Miller-Sheller ini dibagi menjadi 4 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu klasifikasi orientasi kurikulum, pandangan filosofi dan sosial, yaitu menguji dan mengklasifikasikan orientasi, pandangan filosofi dan sosial. Dan yang kedua, pengembangan tujuan, yaitu tujuan umum, merefleksikan pandangan orang dan masyarakat. Yang ketiga, identifikasi model mengajar, yaitu disesuaikan berdasarkan tujuan, strukturnya sesuai kebutuhan siswa, dan guru juga harus memahami kurikulum. Dan yang keempat, implementasi atau penerapan kurikulum. Untuk poin yang kedua, ada sintesis model pengembangan kurikulum. A. Hakikat pengembangan kurikulum, yaitu langkah sistematis dalam pengambilan keputusan. Dan B. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan administratif atau inisiatif dari para pejabat pendidikan atau dari pemerintah. Jadi kurikulum ini dibuat oleh pemerintah. 2. Pendekatan grassroots, yaitu inisiatif dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru atau pelaksana kurikulum di lapangan. Yang C, model kurikulum diterapkan sesuai yang ada dalam model, namun ada yang dimodifikasi sesuai kebutuhan. Seperti dalam model JAIS yang model demonstrasi.
Itu seperti kurikulum yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pendidikan, kemudian diterapkan di suatu sekolah. Namun ada beberapa guru yang masih yang merasa kurang puas terhadap kurikulum yang ada, kemudian mereka memberi inovasi dengan harapan pengembangan kurikulum yang lebih baik. Untuk poin yang ketiga ada organisasi kurikulum. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam organisasi kurikulum ada 5. Yang pertama, ruang lingkup. Memiliki batasan materi pelajaran yang berbeda. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pelajaran yang berbeda. Misalnya, organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran itu cenderung bersumber dari kebudayaan atau pengetahuan hasil temuan masa lampau. Sedangkan organisasi kurikulum integritas, ruang lingkup mata pelajarannya itu berdasarkan masyarakat atau aspek sosial atau aspek dari minat bakat siswa. Dan yang kedua, urutan bahan. Setelah melakukan atau membuat ruang lingkup, kita akan mengurutkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam organisasi kurikulum. Dan yang ketiga ada kontinuitas. Kontinuitas atau kelangsungan atau keseimbangan atau kesinambungan, materi semakin lama semakin mendalam. Misalnya, guru menyampaikan materi mengenai konjungsi. Konjungsi ada 3, yaitu konjungsi ordinatif, koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Siswa mengetahui ada 3 macam konjungsi. Dalam 3 macam konjungsi tersebut, dibagi lagi ada beberapa konjungsi di dalamnya. Misal, konjungsi subordinatif ada A, B, C. Konjungsi antar kalimat ada A, B, C. Setelah siswa mengetahui macam-macam konjungsi tersebut, kemudian guru akan meminta siswa untuk membuat suatu kalimat yang di dalamnya terdapat konjungsi. Dan yang keempat, keseimbangan. Keseimbangan di sini antara isi kurikulum dengan cara atau proses belajar. Isi kurikulum harus seimbang dengan proses belajar yang dilakukan di dalam kelas. Dan yang kelima, keterpaduan. Keterpaduan ini antara ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan itu nanti dijadikan menjadi satu, sehingga mudah dipahami oleh siswa dan juga mudah dipahami oleh guru. Untuk selanjutnya ada model organisasi kurikulum, dibagi menjadi 2, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terpadu. Untuk yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran ini dibagi menjadi 2, yaitu mata pelajaran terpisah dan mata pelajaran gabungan. Untuk mata pelajaran terpisah ini utuh tanpa mengaitkan mata pelajaran lain. Misalnya mata pelajaran kimia, fisika, matematika, dan lain-lainnya. Mata pelajaran ini tidak menggabungkan mata pelajaran lain atau utuh tanpa mengaitkan mata pelajaran lain. Dan yang kedua, mata pelajaran gabungan, yaitu menyatukan beberapa mata pelajaran menjadi satu, seperti mata pelajaran IPS dan mata pelajaran IPA, di mana mata pelajaran IPA ini menggabungkan mata pelajaran kimia, fisika, biologi, dan matematika. Kemudian, kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini memusatkan pelajaran pada satu masalah. Satu masalah tertentu yang dapat dipecahkan dalam beberapa mata pelajaran.
Ini dibagi menjadi 3. Untuk yang A, kurikulum inti. Topik yang digunakan selalu berkaitan dengan disiplin ilmu dan lingkungan. Misalnya, daur ulang sampah plastik. Dalam topik daur ulang sampah plastik ini mengaitkan 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran prakarya. Di mana mata pelajaran Bahasa Indonesia ini yaitu teks prosedur, langkah-langkah atau cara mendaur ulang sampah plastik. Dan prakarya ini yaitu hasil dari daur ulang sampah plastik. Untuk yang B, social function dan persistent situation, yaitu topik yang digunakan berkaitan dengan kegiatan manusia dalam masyarakat. Misalnya yaitu toleransi terhadap umat beragama. Topik yang diangkat dalam toleransi terhadap umat beragama ini yaitu mengenai 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran pendidikan agama. Untuk yang ketiga atau C, yaitu experience atau activity curriculum, yaitu ada 4 tipe pembelajaran proyek. Yang pertama, construction on creative project, yaitu merealisasikan ide. Ketika siswa memiliki ide, kemudian akan direalisasikan ide tersebut. Misal, siswa memiliki ide untuk membuat sesuatu dengan menggunakan tanah liat. Kemudian siswa merealisasikan ide tersebut dengan membuat asbak, membuat patung, dan membuat lain-lainnya. Untuk yang kedua, appreciation on enjoyment project, yaitu menikmati pengalaman dalam bentuk apresiasi estetika. Misal, ketika guru menayangkan suatu film atau suatu drama, siswa akan mengapresiasi dari nilai estetika drama yang ditampilkan atau ditayangkan oleh guru tersebut. Yang ketiga, the problem project atau memecahkan masalah. Misal, daur ulang sampah plastik. Bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Yaitu sampah yang seperti apa yang bisa didaur ulang? Apakah semua sampah plastik bisa didaur ulang? Nah, itu nanti bisa dipecahkan masalahnya. Dan yang keempat, the drill or specific object, yaitu memperoleh keterampilan. Misal, siswa memperoleh keterampilan komputer, siswa memperoleh keterampilan fotografi, dan lain-lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.